Di video kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB adalah jenis gerak di mana benda bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Karena kecepatannya tetap, maka benda tidak mengalami perubahan kecepatan atau tidak mengalami percepatan atau perlambatan. Dengan kata lain, dalam GLB itu tidak ada penambahan atau pengurangan kecepatan dan benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Nah, konsep dasar dalam GLB yaitu kecepatan tetap, yang artinya setiap detik benda menempuh jarak yang sama. Misalnya, kalau benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka setiap detik ia akan menempuh 10 meter. Nah, ciri-ciri gerak lurus beraturan yaitu yang pertama, lintasannya lurus, yang artinya benda tidak berbelok atau berputar dan hanya bergerak dalam satu arah. Yang kedua, kecepatannya tetap atau konstan. Nah, kecepatan ini tidak berubah seiring waktu, baik nilainya maupun arahnya. Yang ketiga, jarak yang ditempuh sebanding dengan waktu. Jika waktu bertambah, jarak juga bertambah secara tetap. Yang keempat, tidak ada percepatan. Percepatan atau perubahan kecepatan tiap detik sama dengan 0. 5. Tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Dan jika ada gaya yang mengganggu, maka gerak tidak lagi disebut dengan GLB. Nah, rumus utama dalam GLB yaitu S sama dengan V kali T, di mana S sama dengan jarak atau perpindahan, dan V itu kecepatan dilambangkan dengan meter per sekon, dan T itu waktu dilambangkan dengan detik. Nah, contoh perhitungan GLB yaitu contoh 1, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Lalu hitunglah jarak yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Berikut adalah penjelasannya. Hal yang pertama, diketahui V-nya sama dengan 60, T-nya sama dengan 2. Lalu ditanya S sama dengan, nah penyelesaiannya S sama dengan V dikali dengan T. S sama dengan V-nya 60 dikali dengan T-nya sama dengan 2. Nah, S sama dengan 60 kali 2 dikali 12, jadi 120 km. Jadi, jarak yang ditempuh dalam waktu 2 jam yaitu 120 km. Untuk soal yang kedua, sebuah benda bergerak selama 5 detik dan menempuh jarak 25 meter. Lalu berapakah kecepatannya? Nah, penyelesaiannya diketahui S sama dengan 25 meter, lalu T atau waktu sama dengan 5 detik. Lalu ditanya berapakah kecepatannya atau V-nya berapa. Nah, lalu jawabannya V sama dengan S per T. Maka V sama dengan 25 dibagi dengan 5, V sama dengan 5. Nah, jadi kecepatannya yaitu 5 meter per sekon. Kemudian kita akan belajar tentang grafik dalam GLB. Yang pertama itu grafik kecepatan dan waktu. Nah, jika kita menggambarkannya dalam bentuk grafik, kita dapat melihat bahwa garis waktu adalah lurus yang menunjukkan kecepatan yang konstan. Nah, posisi benda juga berubah sejajar dengan waktu, yang artinya semakin lama benda bergerak, kecepatannya tetap tidak mengalami perubahan.
tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, yang kedua itu grafik posisi waktu. Berbeda dengan kecepatan, posisi dan waktu pergerakan benda terus berubah. Meskipun benda mendapat kecepatan yang sama, tetapi benda akan terus bergerak. Nah, grafik posisi dan waktu ini menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Seperti yang dapat terlihat dalam gambar, selisih antara titik akhir dan titik awal pergerakan benda disebut S atau jarak atau perpindahan. Nah, penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari. GLB bisa ditemukan dalam situasi nyata seperti kereta listrik yang melaju dengan kecepatan tetap di jalur lurus, atau mobil berjalan lurus di tol dengan kecepatan tetap karena tidak